Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri. Saya dari S2 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menelaah struktur artikel secara umum. Nah, artikel itu sendiri adalah kerangka bagian fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian, struktur artikel tersebut secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pernyataan, pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh artikel jurnal ya. Artikel jurnal yang sudah saya cari di Google Scholar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur yang ada di dalam tesis ya. Ini jurnal ilmiah sekolah dasar. Kemudian volumenya volume 3, nomornya nomor 4, kemudian tahun 2019 dan halaman 534 sampai 540. Kemudian ini ISSN-nya sudah ada di sini dan open access-nya e-jurnal undiksa.ac.id. Dan di sini ada judulnya yaitu analisis kesulitan belajar matematika dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, kemudian di sini yang menulis tesis ini, yang utamanya di sini adalah Dian Rizky Utari. Kemudian ada Muhammad Yusuf Setiawan Wardana dan Aristika Damayanti. Jadi di sini ada 3 penulis. Di sini dia merupakan jurusan pendidikan sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Indonesia. Nah, di artikel ini dia menerbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019. Kemudian dia direvisi pada tanggal 20 September 2019 dan disetujui pada tanggal 10 Oktober 2019, kemudian diterbitkan secara online pada tanggal 30 November 2019. Kata kuncinya di sini kesulitan belajar, kemudian soal cerita. Nah, selanjutnya ada abstrak ya. Ternyata dalam tesis itu ada abstrak, di mana abstrak itu kan merupakan ringkasan dari tesis itu ya, artikel ini. Nah, di sini ada abstrak. Siswa berkesulitan belajar matematika sering melakukan kekeliruan dalam belajar berhitung dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini bisa dibaca sendiri abstraknya seperti apa. Kemudian setelah itu ini abstrak dalam bahasa Indonesia. Dan ini abstrak dalam bahasa Inggris. Berarti di sini ada 2 bahasanya ya. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Nah, setelah itu kemudian bagian selanjutnya yaitu ada bab pendahuluan, yang mana di bab pendahuluan itu terdiri dari biasanya latar belakangnya apa nanti dicantumkan di sini. Kemudian ada perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesisnya. Nah, selanjutnya di sini ada metode ya. Yang kedua ada metode, di mana metodologi penelitian menjelaskan tentang tempat, waktu
penelitian, kemudian materi penelitian, rancangan percobaan, dan model analisis data yang digunakan. Nah, di sini penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, di mana hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab tersendiri yang memuat hal-hal yang ditemukan dalam peneliti dan uraian-uraian penjelasannya gitu kan. Di sini juga secara lengkap ya. Ada nama, jabatan, data yang didapat apa aja. Kemudian ada kesulitan belajar matematika di sekolah tersebut itu seperti apa. Di sini juga dia bahas seperti apa. Nah, di sini juga secara lengkap ya. Kemudian faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika, faktor eksternal. Jadi intinya di dalam pembahasan ini berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian, kemudian hasil-hasil penelitian penelitian terdahulu sejenisnya. Pokoknya intinya yang dia teliti itu di sana itu seperti apa gitu kan. Di sini juga ada upaya mengatasi kesulitan belajar matematika gitu kan. Terakhir di sini yang nomor 4, simpulan dan saran. Simpulan dan saran di sini, kesulitan belajar matematika menyelesaikan soal cerita yang terjadi di kelas 4 SD negeri Tambak Kerjo 3 meliputi kesulitan memahami konsep. Jadi di sini dia kesimpulannya seperti apa yang ada di penelitiannya gitu kan. Kemudian ini daftar rujukannya. Daftar rujukannya dia terdiri dari ada yang dari buku, ada yang dari jurnal juga. Ya, ternyata banyak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.